Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Setiawan, CGP Angkatan 6 dari Kota Pasuruan. Saya akan menyampaikan eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang luas. Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sendiri dimaksudkan sebagai tempat persemaian benih-benih kehidupan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki keyakinan kuat bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Hal itu karena pendidikan dapat dipakai sebagai ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selain itu, adapun maksud dari pengajaran dan pendidikan yang dapat berguna untuk kehidupan bersama adalah dengan cara memerdekakan manusia itu sendiri. Manusia yang merdeka adalah manusia yang lahir batinnya tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu sendiri hanya dapat menuntun tubuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak diibaratkan sebagai bulir-bulir jagung yang akan ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu bukan biji jagung yang berkualitas, akan tetapi tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan berkat tangan-tangan dingin dari seorang petani. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik harus menjadi panutan dalam bertingkah laku, berpakaian, berbicara maupun yang lainnya, atau sering kita kenal sebagai ing ngarso sung tulodo. Artinya di depan harus berani atau bisa menjadi contoh yang baik. Yang kedua adalah seorang guru itu harus mampu menciptakan ide-ide kreatif bersama siswanya agar mereka senantiasa termotivasi. Atau kita sering nyebut dengan ing matyo mangun karso. Sedangkan yang ketiga adalah guru itu harus senantiasa mampu memberikan dukungan, dorongan, baik berupa semangat, penghargaan maupun yang lainnya, agar siswa termotivasi untuk menuangkan ide-ide lainnya, atau kita kenal dengan Tutwuri Handayani. Adapun dari keseluruhan pemikiran tersebut, maka pembelajaran yang paling cocok adalah dengan cara merdeka belajar. Artinya, pembelajaran itu harus berorientasi kepada siswa, berpusat pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator, dan kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang holistik, baik dari segi materi, kemudian media, model pembelajaran, dan pendekatan-pendekatan
pembelajaran yang lainnya. Dari hasil pengkajian tersebut, pandangan diri saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah satu. Sebagai seorang guru kita harus bisa menjadi tauladan atau panutan. Pendidik anak-anak sesuai dengan zamannya, selalu memberikan motivasi untuk terus belajar agar anak-anak bisa berkembang dan terus berkarya. Sedangkan jika kita sebagai seorang pelajar, maka kita harus bisa belajar sepanjang hayat, belajar dimanapun, belajar kapanpun, dan belajar dengan siapapun. Demikian, terima kasih.